Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Suzami, mahasiswa Administrasi Publik semester 5 kelas 5E. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu pemikiran penolakan otonomi daerah dan mengapa terjadi penolakan otonomi daerah. Pemikiran penolakan otonomi daerah. Pemikiran penolakan otonomi daerah merujuk pada bagaimana otonomi daerah di Indonesia menjadi perhatian dan menjadi topik kontroversial dalam kebijakan pemerintah. Ada beberapa paradigma mendasar dalam pemikiran ini, seperti desentralisasi dan sentralisasi. Otonomi daerah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal. Namun ada ketidaksejahteraan dalam penerapan otonomi daerah, seperti perbedaan dalam pemodelan dan kebijakan di berbagai daerah. Penolakan otonomi daerah. Penolakan otonomi daerah dapat terjadi atas berbagai alasan, termasuk ketidakpuasan terhadap implementasi otonomi khusus dan pemekaran wilayah. Di Papua, sejumlah warga menolak pembentukan daerah otonomi baru (DOP) dan mendesak pencabutan otonomi khusus (OTSUS) karena beberapa alasan, termasuk ketidakpuasan terhadap pengelolaan dana OTSUS, persepsi bahwa OTSUS tidak mengakomodasi kepentingan orang Papua, serta kekhawatiran akan dampak pemekaran wilayah terhadap masyarakat dan sumber daya alam. Oleh karena itu, penolakan otonomi daerah dapat muncul akibat ketidakpuasan terhadap implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Selanjutnya, konsep dasar pemikiran penolakan otonomi daerah. Pemikiran penolakan otonomi daerah dapat mencakup beberapa konsep. Salah satunya adalah pandangan bahwa otonomi daerah justru mendirikan rezim oligarki, primordialisme, dan politik klientelisme, serta tidak berpihak kepada masyarakat. Selain itu, penolakan juga dapat muncul akibat ketidakpuasan terhadap implementasi kebijakan, seperti persepsi bahwa otonomi daerah lebih berpihak kepada elit daripada masyarakatnya. Berikutnya, contoh pemikiran penolakan otonomi daerah. Beberapa contoh pemikiran penolakan otonomi daerah termasuk ketidakpuasan terhadap implementasi kebijakan, persepsi bahwa otonomi daerah lebih berpihak kepada elit daripada masyarakat, dan kekhawatiran akan dampak pemekaran wilayah terhadap masyarakat dan sumber daya alam. Sebagai contoh, di Papua, sejumlah warga menolak pembentukan daerah otonomi baru (DOP) dan mendesak pencabutan otonomi khusus (OTSUS) karena ketidakpuasan terhadap pengelolaan dana OTSUS, persepsi bahwa OTSUS tidak mengakomodasi kepentingan warga Papua, serta kekhawatiran akan dampak pemekaran wilayah. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan kontroversi seputar penerapan otonomi daerah di berbagai wilayah. Selanjutnya, penyebab terjadi penolakan otonomi daerah. Beberapa penyebab terjadinya penolakan otonomi daerah di Indonesia termasuk: 1. Ketidakpuasan terhadap implementasi kebijakan, seperti persepsi bahwa otonomi daerah lebih berpihak kepada elit daripada masyarakat. 2. Kekhawatiran akan dampak pemekaran wilayah terhadap masyarakat dan sumber daya alam. 3. Persepsi bahwa otonomi daerah tidak mengakomodasi kepentingan orang Papua, terutama terkait dengan pengelolaan dana OTSUS di Papua. Jenis penolakan otonomi daerah di Indonesia. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya penolakan otonomi daerah di Indonesia. Telah dijelaskan sebelumnya, seperti ketidakpuasan terhadap implementasi kebijakan, kekhawatiran akan dampak pemekaran wilayah, dan persepsi bahwa otonomi daerah dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat. Cukup sekian video yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.